diskusikan pertama manajemen kelas, bagaimana kelemahannya setelah praktik apakah tampak apa yang dirasakan, bagaimana saat manajemen kelas, bagaimana tahap strategi yang diterapkan, apakah sudah ada kelemahan dan kelebihannya, dan tahap itu di mana letak kelemahannya, dan bagaimana apakah sudah berjalan saat ini memotivasi siswa. Kemudian kita ada kegiatan praktek pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Itu kesempatan kepada ini mengenainya, nanti dilanjut kepada lainnya sebagai selaku guru PAMO. Ada kesempatan kita lihat adanya yang silakan. Terima kasih kepada Ibu saya guru PAMO. Jadi setelah pelaksanaan pembelajaran ada kelemahan kelebihannya. Dari kelebihannya ada 3 poin yang saya catat. Pertama, siswa menjadi lebih aktif ketika melakukan pembelajaran dengan sistem menggunakan media tersebut. Kemudian yang kedua, siswa juga belajar bertanggung jawab. Yang mana pada media tersebut kan siswa diberikan masing-masing 2. Jika satu kelompok orang yang punya 10, jadi mereka belajar bertanggung jawab untuk media tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat belajar dari kesalahan. Ketika musim miniatur kemarin, ada ternyata satu kelompok yang mengalami kesalahan saat musim miniatur. Jadi di situ mereka belajar. Kekurangannya yaitu pertama, siswa masih belum memahami LKPD. Mungkin karena petunjuk di LKPD itu ternyata belum jelas, sehingga siswa mengalami kesulitan dan hambatan ketika menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, belum maksimal mengelola atau manajemen kelas. Di mana di situ saya memotivasi siswa, tapi ternyata siswanya belum termotivasi. Kemudian yang terakhir, pedoman LKPD terdapat instruksi yang tidak atau belum jelas. Nah, kalau dari segi manajemen kelasnya bagaimana saat tahu misalnya pas saat presentasi kelompok, bagaimana apakah ada kendala, apakah siswa kelompok lain menerima kelompok yang sedang presentasi atau bagaimana mereka kendala dalam memanage supaya kelas itu fokus pada kegiatan yang kita inginkan, bagaimana saat itu? Ternyata ketika proses pembelajaran kemarin dan siswa sudah presentasi ke depan, kelompok lain ternyata masih belum fokus, mereka masih mengerjakan pekerjaan mereka yang masih belum selesai. Itu membuat tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut. Mungkin ini ya, mungkin kurang mengkoordinir ya Bu Farida ya. Kalau sudah selesai seperti sudah selesai, cuma mungkin kurang koordinir dari segi lainnya belum maksimal dalam memanage kelompok-kelompok untuk fokus ke presentasi, kelompok yang sedang presentasi. Kemudian ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau kita tinjau secara umum ya, apa yang sudah dilakukan Dr. Aini dalam pelaksanaan praktek pembelajaran pada hari ini cukup bagus gitu ya, mengingat dan menyimak karena beliau ini sebenarnya baru kali kedua tampil. Kali kedua tampil, tapi kalau kita lihat perkembangannya dalam penguasaan kelas sudah cukup lumayan ya. Nah itu mungkin salah satu kelebihan yang bisa kita lihat tadi ya, bagaimana beliau bisa mengkondisikan siswa-siswa kita dan mereka bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mungkin dalam segi penguasaan materi ya, mungkin masih perlu ditingkatkan kembali karena tadi kita lihat dalam LKPD mungkin ya, petunjuk-petunjuk yang diberikan di sana masih perlu dipahami dengan lebih jelas lagi. Sehingga kalau kita lihat dari hasil siswa dari 4 kelompok itu tidak ada yang sama gitu. Iya. Kalau kita lihat ya, memang ada kreativitas mereka, tapi kan kalau berdasarkan instruksi atau petunjuk yang ada di LKPD harusnya sama. Iya. Karena soalnya sama. Nah, jadi situ mungkin yang perlu diperhatikan kembali gitu. Kemudian kalau saya perhatikan lagi, kalau dalam segi penguasaan bahasa yang lumayan bagus. Kemudian dia sudah mulai mampu melakukan aktivitas belajar siswa. Penggunaan
peragiannya juga sudah cukup maksimal ya. Hanya saja mungkin kekurangannya tadi ya saat presentasi ya, belum mampu atau belum bisa mengkondisikan siswa untuk terlibat aktif dalam memperhatikan ketika temannya sedang melakukan presentasi. Nah ini mungkin juga berkembang nanti seiring waktu pembiasaan kepada siswa. Nah, bisa jadi ini juga faktor keseharian siswa yang mungkin belum terbiasa dengan aktivitas tersebut. Ya, mungkin kita juga sebagai guru belum membiasakan itu secara maksimal. Kemudian yang berikutnya mungkin yang bisa kita lihat ya segi apa tadi? Ya, membuat kesimpulan ya. ya ketika penutup ya di penutup. Jadi biasanya kita pada akhir penutup pelajaran itu kita selalu menanyakan perasaan siswa, feedbacknya ya ketika mengikuti aktivitas pembelajaran pada hari ini. Nah kemudian kita menyimpulkan pembelajaran secara bersama apa yang sudah siswa dapatkan. Ya. Nah kira-kira dari apa yang kita lakukan itu nanti kedepannya kita ingin melakukan perbaikan seperti apa gitu ya, mungkin kita bisa belajar dari sana. Nah mungkin dari saya yang bisa saya berikan masukan kepada Ibu Farida selaku Ketua. Nah apakah Pak ini sudah menjadi maksimal penjelasan dari yang kita bahas hari ini? Sudah, dan artinya ada beberapa poin yang harus diperbaiki, termasuk dari segi manajemen kelas dan tahap kegiatan. Ada beberapa yang membuat aktivitas siswa secara menyeluruh untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa itu mempunyai tanggung jawab secara untuk melakukan aktivitas belajar. Karena pembelajaran di dalam kelas kan bukan klasikal, namun memang selalu dituju kepada guru. Nah lebih lanjut terutama memotivasi. Kalau misalnya ini kurang dalam segi motivasi diri, maka setiap langsung akan berpengaruh terhadap motivasi siswanya tidak bergairah untuk melakukan aktivitas, kurang ya, bukan tidak tapi kurang ya. Mungkin suaranya masih belum kuat. Jadi perlu kebiasaan yang dia perlu dikuatkan lagi. Apalagi mau jadi guru matematika itu harus lebih power, jadi dibiasakan untuk semua mata pelajaran, tak boleh di mata pelajaran. Oke, terima kasih kepada ini terutama Bu Farida selalu sama yang sudah membimbing anak-anak kita doa ini agar melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di sekolah tempat Bu Farida.